Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam renungan pagi. Renungan kita pagi hari ini diberi tema dipersatukan oleh kepentingan. Bagian pertama, nats pembacaannya diambil dari Injil Lukas 23 ayat 8 sampai 12. Saya tidak akan membacakan semuanya, tetapi saya hanya akan membacakan ayat yang ke-12 yang demikian bunyi firman Tuhan. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan hal yang baru dalam dunia politik. Kata kawan atau lawan hanya ditentukan oleh kepentingan yang ada. Sepanjang ada kepentingan yang sama, seseorang yang sebelumnya beroposisi sebagai lawan bisa saja pada akhirnya menjadi kawan untuk memperjuangkan aspirasi politik yang disepakati. Begitu juga sebaliknya. Karena ada perbedaan kepentingan, seseorang yang dulunya adalah kawan bisa langsung berubah menjadi lawan yang harus disingkirkan. Dalam pembacaan kita pada hari ini, kita mendapatkan bahwa ada dua orang, yaitu wali negeri Pilatus dan Raja Herodes, di mana sebelumnya mereka bermusuhan. Pada saat itu mereka bisa bersahabat kembali saat ada kepentingan yang sama, yakni mengenai urusan pengadilan atau mengadili Tuhan Yesus. Rupanya persoalan kepentingan yang menyatukan dan mengakrabkan bukan merupakan hal baru, tapi sudah menjadi realita yang dipraktekkan sejak zaman dahulu kala. Sungguh menyedihkan kalau persahabatan itu hanya didasarkan pada kepentingan pribadi. Karena kondisi yang demikian ini akan mengakibatkan hilangnya konsep persahabatan sejati. Jika yang abadi hanya kepentingan pribadi, maka manusia akan menjadi bidak-bidak yang dipermainkan oleh kepentingan belaka. Apakah gereja sebagai komunitas orang percaya pada saat ini terbebas dari keduniawian yang bobrok ini? Gereja harus terus waspada dan berhati-hati terhadap kebobrokan demikian. Karena sebagai institusi rohani, ia tidaklah kebal, dia tidak imun, melainkan rentan pada kesalahan yang merugikan. Jika di dalam gereja ada kepentingan orang atau kelompok tertentu yang diunggulkan tanpa memperduli apakah kepentingan tersebut sesuai dengan kehendak Allah atau tidak, lambat laun gereja itu pasti akan kehilangan Kristus sebagai pemegang kendali tunggal. Tidak heran apabila dalam gereja demikian ini aroma politik duniawilah yang bertiup kencang hingga mengguncangkan eksistensinya sebagai tubuh Kristus. Oleh sebab itu, berdoalah terus agar gereja Tuhan bisa senantiasa menjaga dirinya sehingga tidak tercemar oleh sikap-sikap duniawi. Kita harus juga berdoa agar gereja tidak menjadi tempat bagi pelayan Tuhan mengambil keuntungan kelompok atau pribadi tertentu. Biarlah setiap keputusan adalah hasil pergumulan hamba Tuhan, pengurus, dan aktivis gereja secara benar, sehingga gereja ada dalam rel yang telah Tuhan tetapkan. Sebab itu, mari kita akan datang kepada Tuhan, kita berdoa memohon kuasa-Nya agar terjadi di dalam gereja kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih jika kami boleh diingatkan kembali akan bahayanya politik dalam gereja, di mana seringkali terjadi kepentingan lebih utama daripada kehendak Tuhan. Maka itu kami berdoa untuk
keberadaan gereja kami. Tuhan menolong berkati agar gereja benar-benar steril, terbebas dari segala kepentingan-kepentingan yang ada. Terima kasih Bapa, kami juga mau serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Apa yang akan kami lakukan, kami percaya Tuhan ikut campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati senantiasa. Biarlah Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.